Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk bapak-bapak hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel Sehat Bersama, tempat kita berbagi tips kesehatan, pengalaman nyata, serta rahasia hidup bugar dan bahagia di usia emas. Semoga bapak-bapak semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang yang berkah, serta selalu dikelilingi keluarga yang penuh cinta. Bapak-bapak sekalian, pernahkah suatu pagi bapak bangun tidur lalu merasa tubuh tidak sebugar dulu lagi? Rasanya badan berat, sendi-sendi kaku, bahkan yang di bawah tidak sekuat dulu lagi. Padahal di masa muda, bangun pagi adalah momen yang paling menyenangkan. Tubuh terasa segar, pikiran jernih, semangat berkobar, dan kejantanan masih prima. Namun seiring bertambahnya usia, banyak pria yang mulai kehilangan rasa percaya diri karena vitalitas menurun. Hari ini saya, Dr. Rahmat, spesialis urologi yang sudah 25 tahun lebih menangani ribuan pasien pria, ingin berbagi kabar baik untuk bapak semua. Saya tahu betul bagaimana perasaan bapak-bapak usia 60 tahun ke atas. Banyak pasien yang datang dengan wajah murung, berbicara pelan, seolah-olah malu dengan kondisi mereka sendiri. Mereka merasa seperti kehilangan jati diri sebagai seorang pria. Tapi di sini saya ingin katakan dengan tegas, bapak tidak sendirian. Dari setiap 10 pasien yang datang ke klinik saya, 8 orang mengeluhkan hal yang sama. Jadi ini adalah kondisi yang wajar dan bisa diatasi. Pertanyaannya, kapan terakhir kali bapak benar-benar merasa menjadi laki-laki sejati? Kapan terakhir istri tersenyum puas dan bangga karena bapak tampil perkasa di rumah? Jika bapak sudah lupa, itu wajar. Tapi dengarkan baik-baik, ini bukan akhir dari segalanya. Usia boleh bertambah, rambut boleh memutih, tetapi vitalitas bisa dikembalikan. Tubuh bapak ibarat mobil klasik yang sudah menemani perjalanan panjang. Walaupun sudah berumur, kalau dirawat dengan baik, performanya tetap bisa optimal. Bapak-bapak hebat, saya ingin bercerita tentang pasien saya minggu lalu. Namanya Pak Sutrisno, berusia 65 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Surabaya. Beliau datang ke klinik dengan wajah letih, matanya sayu, dan suara yang pelan. Katanya, "Dok, saya merasa seperti mesin tua yang jalannya tersendat-sendat. Masih hidup, masih bisa jalan, tapi sudah tidak ada tenaganya. Istri saya pengertian, tapi saya merasa kehilangan harga diri." Saya lakukan pemeriksaan lengkap, mulai dari gula darah, kolesterol, hingga fungsi jantung. Hasilnya semua normal. Tidak ada penyakit serius. Lalu apa masalahnya? Setelah saya teliti lebih dalam, ternyata masalah utamanya ada di sirkulasi darah. Inilah kondisi yang dialami mayoritas pria di atas 60 tahun. Bukan penyakit berat, bukan pula karena tubuh rusak total, tetapi karena aliran darah tidak lagi optimal. Saat darah tidak lancar, energi menurun, otot melemah, hormon tidak seimbang, dan organ vital juga kehilangan kekuatannya. Nah, disinilah letak kabar baik yang saya ingin bagikan. Solusinya bukan obat mahal, bukan pula suplemen impor yang harganya selangit, apalagi ramuan aneh yang belum jelas manfaatnya. Justru rahasianya ada di dapur bapak sendiri. Sesuatu yang sederhana, terjangkau, dan sudah terbukti manfaatnya bagi ratusan pasien saya. Rahasia itu adalah telur. Ya, telur ayam biasa yang sering bapak makan setiap hari. Mungkin bapak bertanya, bagaimana mungkin telur bisa memulihkan vitalitas seorang pria? Telur hanyalah makanan sederhana yang dijual di pasar tradisional. Tapi jangan remehkan kekuatannya. Di dalam telur terkandung zat penting bernama L-arginin. Bahan ini bekerja membuka pembuluh darah, ibarat cairan pembersih yang melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Selain itu, kuning telur mengandung zinc dan vitamin D yang dapat meningkatkan hormon testosteron secara alami. Ada juga selenium, vitamin B12, dan kolin yang berperan besar dalam regenerasi saraf, menjaga mood, serta memperkuat otot dan tulang. Bapak Sutrisno tadi saya sarankan untuk rutin mengonsumsi telur rebus setiap pagi. Tidak perlu banyak, cukup 2 butir saja. 2 minggu kemudian beliau datang lagi dengan wajah berbeda. Matanya berbinar, suaranya mantap, dan beliau berkata, "Dok, saya merasa hidup kembali." Istri saya kaget, katanya saya berubah total. Setiap pagi bangun dengan segar, tidak lagi loyo, dan yang paling penting, rasa percaya diri saya kembali. Itulah bukti bahwa solusi sederhana bisa membawa perubahan besar. Kisah Pak Sutrisno hanyalah satu dari ratusan pasien saya yang berhasil mengembalikan vitalitas dengan cara alami.
Ada Pak Bambang dari Medan yang setelah 2 minggu merasa ada kehangatan baru di tubuhnya. Ada Pak Hendra dari Bandung yang merasa semangat mudanya kembali. Ada pula Pak Agus dari Solo, pensiunan tentara, yang bercerita bahwa sensasi yang dulu hilang kini bangkit lagi. Semua ini terjadi bukan karena obat-obatan, tetapi karena nutrisi sederhana dari telur yang dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tepat. Bapak-bapak, di bab pertama ini saya ingin menegaskan satu hal. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Jangan pernah merasa perjalanan Bapak sudah selesai hanya karena usia sudah memasuki kepala 6 atau 7. Justru di masa emas ini, Bapak berhak menikmati hasil kerja keras seumur hidup dengan tubuh yang sehat, pikiran yang segar, dan vitalitas yang tetap menyala. Channel Sehat Bersama hadir untuk menemani perjalanan Bapak menuju hidup yang lebih sehat dan penuh kebahagiaan. Saya akan berbagi ilmu, pengalaman pasien, serta tips praktis yang bisa langsung Bapak terapkan di rumah. Mulai dari pola makan sederhana, kebiasaan sehat setiap pagi, hingga rahasia kecil yang bisa mengubah kualitas hidup dalam waktu singkat. Maka dari itu, tetap ikuti video ini sampai akhir. Karena di bab berikutnya saya akan bongkar lebih dalam bagaimana telur bisa menjadi senjata rahasia pria usia emas untuk mengembalikan vitalitas, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempererat hubungan dengan pasangan. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas langkah demi langkah bagaimana cara konsumsi yang tepat, kapan waktu terbaik, serta bagaimana mengombinasikan dengan gaya hidup sehat lainnya agar hasilnya maksimal. Bapak-bapak hebat, mari kita buka lembaran baru. Jadikan hari ini titik awal perjalanan menuju kesehatan dan vitalitas yang lebih baik. Jangan biarkan usia membuat Bapak menyerah. Justru usia emas adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa Bapak masih bisa, masih kuat, dan masih berhak bahagia. Itulah pengantar di bab pertama ini. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, di mana saya akan menjelaskan lebih rinci tentang manfaat utama telur untuk memperlancar sirkulasi darah, menyeimbangkan hormon, hingga memulihkan energi pria usia emas. Bapak-bapak hebat, senang sekali bisa kembali bersama di channel Sehat Bersama. Mari kita lanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai di bab pertama. Saya ingin menyapa Bapak semua dengan penuh semangat, karena saya yakin setiap dari Bapak yang mendengarkan ini sedang mencari jawaban, sedang mencari harapan, dan sedang mencari solusi yang nyata untuk masalah vitalitas di usia emas. Percayalah, Bapak sudah berada di tempat yang tepat. Di bab sebelumnya kita sudah membuka sedikit rahasia bahwa telur, makanan sederhana yang ada di dapur setiap rumah, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk mengembalikan vitalitas pria. Sekarang kita akan membahas lebih dalam, dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu sirkulasi darah. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah kota besar. Setiap jalan raya, setiap gang kecil, adalah pembuluh darah yang bertugas mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jantung adalah pusat kotanya, pompa utama yang memastikan semua jalan teraliri lalu lintas darah. Nah, semakin bertambah usia, jalan-jalan ini tidak lagi mulus. Ada yang mulai menyempit, ada yang tersumbat, ada yang kotor penuh kerak. Akibatnya, aliran darah menjadi tersendat. Ketika sirkulasi darah tidak lancar, dampaknya luar biasa. Otot menjadi lemah, energi berkurang, pikiran cepat lelah, bahkan organ vital pun kehilangan daya. Banyak pria yang mengira ini masalah besar yang tidak bisa diatasi. Mereka datang ke klinik saya dengan wajah putus asa. Tetapi saya selalu katakan, "Pak, jangan menyerah. Masalah ini bisa diperbaiki." Sekarang mari kita lihat bagaimana telur bekerja. Telur mengandung zat bernama L-arginin, yang berfungsi seperti pembersih jalan raya. L-arginin akan berubah menjadi nitrik oksida di dalam tubuh. Zat ini ibarat polisi lalu lintas yang membuka jalan, melancarkan arus kendaraan, dan memastikan semua jalur kembali normal. Dengan begitu, darah yang kaya oksigen dan nutrisi bisa kembali mengalir deras. Pasien saya, Pak Bambang dari Medan, menjadi salah satu buktinya. Usianya 67 tahun. Beliau datang dengan keluhan tubuh lemah, cepat capek, dan sudah lama tidak merasakan gairah hidup. Saya sarankan beliau mengonsumsi telur rebus setiap pagi. 2 minggu kemudian, beliau kembali dengan wajah sumringah. Katanya, "Dok, saya merasa ada kehangatan baru dalam tubuh saya. Pagi-pagi saya bangun dengan semangat. Bahkan istri saya sampai heran melihat perubahan ini." Apa yang terjadi? Sederhana. Pembuluh darahnya yang tadinya kaku dan sempit, mulai terbuka. Sirkulasi darah kembali lancar, dan itu membuat seluruh sistem tubuh bekerja lebih optimal. Hal ini penting sekali untuk Bapak pahami.
Vitalitas pria tidak semata-mata soal hormon, tetapi juga soal aliran darah. Organ vital pria ibarat mesin yang butuh bahan bakar. Tanpa darah yang cukup, mesin itu tidak bisa bekerja dengan baik. Maka tidak heran, banyak pria yang merasa kehilangan tenaga bukan karena tubuh rusak, tetapi karena aliran darahnya tidak lagi optimal. Selain itu, telur juga kaya dengan zat besi dan vitamin B12 yang berfungsi menghasilkan sel darah merah baru. Sel darah merah ini adalah kendaraan utama yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Semakin banyak sel darah merah yang sehat, semakin lancar pula distribusi oksigen. Dan ini berdampak langsung pada stamina, energi, dan gairah hidup. Bapak Hendra dari Bandung adalah contoh lainnya. Usianya 64 tahun, pensiunan karyawan swasta. Ia bercerita, "Dok, dulu bangun pagi rasanya berat sekali. Kepala sering pusing, badan lemas, dan semangat hilang. Tapi setelah 2 minggu rutin makan telur sesuai anjuran dokter, saya merasa berbeda. Pagi-pagi badan saya segar, dan semangat saya kembali." Semua itu terjadi karena sirkulasi darah beliau membaik. Nitrik oksida yang dihasilkan dari L-arginin bekerja membuka pembuluh darah, sementara vitamin dan mineral dalam telur memperkuat sistem darahnya. Mari kita bayangkan sekali lagi, jika pembuluh darah adalah jalan raya, maka telur adalah tim pekerja yang membersihkan, memperbaiki, dan melapangkan jalan itu. Hasilnya, lalu lintas darah menjadi lancar. Begitu aliran darah lancar, organ-organ tubuh mendapatkan pasokan nutrisi maksimal. Dan ketika darah lancar menuju organ vital, maka kehidupan pria kembali menyala. Saya juga ingin menekankan satu hal penting. Banyak pria usia emas yang merasa malu atau takut membicarakan masalah ini. Mereka menganggap vitalitas hanyalah soal ranjang, padahal sebenarnya lebih luas dari itu. Vitalitas adalah energi untuk menjalani hidup, semangat untuk bangun pagi, kekuatan untuk beraktivitas, dan kebahagiaan untuk berinteraksi dengan keluarga. Jadi ketika kita bicara soal melancarkan sirkulasi darah, kita sebenarnya sedang bicara soal meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Coba Bapak bayangkan, bagaimana perasaan Bapak jika setiap pagi bangun dengan tubuh segar, pikiran jernih, dan rasa percaya diri yang tinggi. Bagaimana senangnya istri Bapak ketika melihat suaminya kembali bertenaga, kembali semangat, dan kembali penuh kasih sayang. Semua itu bisa dimulai dengan langkah sederhana, yaitu mengatur nutrisi yang tepat. Disinilah telur mengambil peran penting. Karena selain murah dan mudah didapat, telur juga mengandung kombinasi nutrisi yang bekerja seperti orkestra. Ada protein berkualitas tinggi, ada vitamin penting, dan ada mineral yang saling melengkapi. Tidak heran jika banyak penelitian menyebut telur sebagai makanan super. Bapak-bapak sekalian, saya ingin Bapak mulai melihat telur bukan sekadar lauk pauk biasa, tetapi sebagai sahabat kesehatan. Telur adalah salah satu cara paling sederhana untuk mengatasi masalah vitalitas di usia emas. Tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir soal obat-obatan mahal. Cukup mulai dengan 2 butir telur rebus setiap pagi. Tentu saja, selain telur, kita juga perlu menjaga gaya hidup. Jalan pagi selama 30 menit, tidur yang cukup, dan mengurangi rokok akan sangat membantu. Tetapi telur bisa menjadi pondasi yang kuat untuk memulai perubahan. Di bab kedua ini kita sudah membahas satu manfaat besar telur, yaitu melancarkan sirkulasi darah. Manfaat ini menjadi pintu masuk bagi manfaat lainnya, mulai dari meningkatnya hormon testosteron, regenerasi saraf, hingga berkurangnya radang dalam tubuh. Semua itu akan kita bahas lebih detail di bab berikutnya. Maka dari itu, tetap ikuti pembahasan di channel Sehat Bersama. Karena di bab ketiga nanti, saya akan mengajak Bapak melihat bagaimana telur bisa berperan sebagai charger alami bagi hormon pria. Hormon testosteron yang stabil bukan hanya membuat Bapak lebih perkasa, tetapi juga lebih sehat secara fisik dan mental. Bapak-bapak hebat, perjalanan kita baru saja dimulai. Jangan lewatkan kelanjutannya, karena setiap informasi yang saya sampaikan bisa menjadi titik balik dalam hidup Bapak. Bapak-bapak hebat, kita lanjutkan kembali pembahasan di channel Sehat Bersama. Semoga Bapak masih semangat mengikuti penjelasan saya, karena di bab kali ini kita akan membongkar sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan pria, yaitu hormon testosteron. Di bab sebelumnya kita sudah membahas betapa pentingnya sirkulasi darah yang lancar untuk menjaga vitalitas. Nah, sekarang kita beralih ke salah satu faktor yang tidak kalah besar pengaruhnya, yaitu hormon. Hormon testosteron sering disebut sebagai hormon pria, karena ia memegang kendali atas banyak sekali aspek kehidupan seorang laki-laki. Mulai dari gairah, kekuatan otot, kepadatan tulang, hingga semangat hidup,
semuanya dipengaruhi oleh hormon ini. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, kadar testosteron dalam tubuh pria menurun secara perlahan. Penelitian menunjukkan bahwa setelah usia 40 tahun, testosteron bisa turun sekitar 1% setiap tahun. Bayangkan, jika di usia 60 tahun, berarti sudah ada penurunan lebih dari 20% dibanding saat masih muda. Tidak heran banyak pria yang merasa lemas, mudah lelah, mood mudah terganggu, bahkan mulai kehilangan rasa percaya diri. Bapak-bapak, jangan anggap remeh penurunan testosteron ini. Testosteron yang rendah bukan hanya soal vitalitas, tetapi juga soal kesehatan secara keseluruhan. Kekurangan hormon ini bisa membuat otot menyusut, tulang menjadi rapuh, tubuh mudah menimbun lemak, dan pikiran cepat kacau. Banyak pasien yang datang kepada saya mengeluh mudah marah, gampang tersinggung, sulit tidur, dan merasa kehilangan semangat hidup. Padahal ketika saya periksa, semua tanda mengarah pada kadar testosteron yang menurun. Disinilah telur berperan penting. Telur, khususnya kuning telur, kaya akan zinc. Mineral ini adalah bahan baku utama untuk memproduksi hormon testosteron. Zinc ibarat charger alami untuk baterai hormon pria. Tanpa zinc yang cukup, tubuh tidak bisa memproduksi testosteron dengan optimal. Selain zinc, telur juga mengandung vitamin D yang membantu proses sintesis hormon. Kombinasi ini menjadikan telur sebagai salah satu makanan terbaik untuk menjaga stabilitas hormon pria di usia emas. Mari saya ceritakan pengalaman Pak Hendra dari Bandung, yang usianya 64 tahun. Beliau datang dengan keluhan mudah capek, sering cemas, dan merasa tidak bergairah lagi. Setelah saya anjurkan untuk rutin mengonsumsi telur rebus setiap pagi, perubahan besar terjadi. 2 minggu kemudian, beliau berkata dengan nada semangat, "Dok, saya merasa seperti muda lagi. Saya bangun pagi dengan energi penuh. Istri saya pun sampai terheran-heran melihat perbedaan ini." Hormon testosteron yang mulai naik kembali membuat hidupnya berubah. Tidak hanya di ranjang, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Beliau lebih semangat bekerja di kebun, lebih sabar dalam menghadapi keluarga, dan lebih optimis dalam menjalani hari-hari. Bapak-bapak sekalian, testosteron yang optimal bukan hanya membuat bapak lebih jantan, tetapi juga memperkuat otot, menjaga tulang tetap padat, dan membuat mood lebih stabil. Inilah yang saya sebut manfaat ganda. Dengan testosteron yang cukup, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih tenang, dan hubungan dengan pasangan pun menjadi lebih harmonis. Mari kita lihat dari sisi medis. Zinc dalam telur membantu proses pembentukan hormon di kelenjar reproduksi pria. Vitamin D mendukung kerja enzim yang terlibat dalam sintesis hormon. Selenium, nutrisi lain dalam telur, berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel penghasil hormon dari kerusakan. Jadi, setiap kali Bapak makan telur, sebenarnya Bapak sedang memberikan bahan baku terbaik untuk tubuh memproduksi testosteron secara alami. Saya ingin mengingatkan, jangan pernah menganggap remeh masalah hormon ini. Banyak pria yang tidak sadar bahwa perubahan emosional, cepat lelah, atau mudah tersinggung bisa jadi karena hormon testosteron yang menurun. Ada pasien saya, Pak Dedi dari Jakarta, usia 66 tahun. Beliau sering mengeluh mudah marah tanpa sebab. Bahkan hal kecil di rumah bisa memicu emosi. Setelah saya teliti, ternyata kadar testosteronnya rendah. Begitu beliau rutin konsumsi telur dan memperbaiki gaya hidupnya, emosinya jauh lebih stabil. Beliau berkata, "Dok, sekarang saya lebih sabar. Istri saya bilang saya jadi lebih romantis, tidak gampang tersulut emosi lagi." Perubahan ini terjadi karena hormon yang stabil membuat otak bekerja lebih seimbang. Hubungan antara hormon, otak, dan mood sangat erat. Itulah sebabnya mengapa memperbaiki hormon bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal mental dan emosional. Coba Bapak bayangkan, jika setiap pagi bangun dengan tubuh yang segar, pikiran yang tenang, dan rasa percaya diri yang tinggi. Bagaimana bahagianya istri melihat suaminya kembali penuh semangat. Bagaimana indahnya rumah tangga ketika suami istri saling mendukung dengan cinta dan perhatian. Semua itu bisa dimulai dari langkah sederhana, yaitu menjaga hormon testosteron dengan asupan nutrisi yang tepat. Saya tahu, banyak pria yang tergoda dengan obat kuat instan. Mereka mencari jalan pintas untuk meningkatkan performa. Tetapi saya ingin mengingatkan, obat kuat hanya memberi efek sementara, bahkan bisa berbahaya jika digunakan tanpa pengawasan dokter. Solusi terbaik adalah memperbaiki fondasi tubuh. Dan telur memberikan itu semua secara alami, aman, dan berkelanjutan. Di bab ketiga ini, kita sudah melihat bagaimana telur bisa menjadi charger alami bagi hormon pria.
Hormon testosteron yang stabil membuat Bapak lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bahagia. Ini adalah langkah penting menuju kualitas hidup yang lebih baik di usia emas. Bapak-bapak, jangan pernah merasa terlambat. Ingatlah, tubuh Bapak adalah investasi. Semakin dijaga, semakin besar hasil yang bisa dirasakan. Mulailah dari sekarang. Sediakan telur di meja makan setiap pagi, konsumsi dengan rutin, dan rasakan sendiri manfaatnya. Di bab berikutnya, kita akan membahas satu hal yang sering luput dari perhatian, yaitu peran telur dalam regenerasi saraf dan mengembalikan sensitivitas tubuh. Banyak pria yang mengeluhkan kehilangan sensasi, kehilangan respon alami, seakan tubuh tidak lagi peka. Ternyata, nutrisi dalam telur bisa membantu membangkitkan kembali kepekaan saraf itu. Jangan lewatkan pembahasan selanjutnya, karena ini akan membuka mata Bapak bahwa vitalitas bukan hanya soal otot atau hormon, tetapi juga soal sistem saraf yang sehat. Bapak-bapak hebat, selamat datang kembali di channel Sehat Bersama. Senang sekali saya bisa kembali melanjutkan pembahasan bersama Bapak semua. Setelah kita membicarakan tentang sirkulasi darah yang lancar dan hormon testosteron yang stabil, sekarang kita masuk ke bagian yang seringkali tidak disadari banyak pria, yaitu peran saraf dalam menjaga vitalitas. Bapak sekalian, mari kita pahami bersama. Vitalitas pria bukan hanya soal otot kuat atau hormon yang tinggi. Ada satu sistem penting yang menghubungkan semuanya, yaitu sistem saraf. Saraf bekerja ibarat kabel listrik yang menghantarkan sinyal dari otak ke seluruh tubuh. Kalau kabel ini rusak, sinyal tidak sampai. Akibatnya, tubuh menjadi mati rasa, kehilangan sensitivitas, dan respons alami pun melemah. Banyak pasien saya mengeluh, "Dok, dulu saya mudah sekali merasakan kehangatan, tetapi sekarang rasanya hambar. Sentuhan istri pun tidak menimbulkan reaksi seperti dulu." Mereka menganggap ini adalah hal biasa akibat usia. Padahal, faktanya sistem saraf mereka sudah mulai melemah. Nah, kabar baiknya, telur memiliki peran luar biasa dalam regenerasi saraf. Di dalam telur terdapat vitamin B12 dan kolin, dua nutrisi utama yang bekerja langsung pada sistem saraf. Vitamin B12 membantu pembentukan sel saraf baru serta memperkuat selubung mielin, yaitu lapisan pelindung saraf. Sedangkan kolin adalah bahan baku utama untuk membentuk asetilkolin, zat kimia otak yang bertugas mengirimkan sinyal antar saraf. Mari saya ceritakan kisah Pak Agus dari Solo. Usianya 69 tahun, seorang pensiunan tentara. Ia datang dengan wajah murung, bercerita bahwa ia tidak lagi merasakan apa-apa ketika bersama istrinya. Ia berkata, "Dok, rasanya seperti mati rasa. Saya ingin bahagia, tapi tubuh saya tidak merespons." Saya kemudian menyarankan beliau untuk rutin makan 2 butir telur rebus setiap pagi. 3 minggu kemudian, ia datang lagi dengan senyum lebar. "Dok," katanya, "rasanya seperti sistem yang mati dihidupkan kembali. Saya kembali bisa merasakan sensasi yang sudah lama hilang. Bahkan istri saya bilang saya terlihat seperti muda lagi." Apa yang dialami Pak Agus adalah bukti nyata bahwa regenerasi saraf itu mungkin. Vitamin B12 dan kolin dalam telur bekerja bersama membangunkan saraf-saraf yang sempat melemah. Ibarat televisi yang dulu buram, sekarang menjadi jernih dengan kualitas HD. Sensasi yang dulunya redup, kini kembali tajam. Bapak-bapak hebat, saya ingin Bapak membayangkan tubuh sebagai sebuah jaringan listrik. Otak adalah pusat kontrol, dan organ vital adalah lampu yang membutuhkan arus. Jika kabel listriknya rusak atau terkelupas, arus tidak sampai dengan baik. Lampu pun redup atau bahkan mati. Begitu kabel diperbaiki, lampu kembali menyala terang. Demikianlah peran saraf dalam vitalitas. Telur adalah salah satu sumber makanan terbaik untuk memperbaiki kabel-kabel ini. Karena selain vitamin B12 dan kolin, telur juga mengandung lemak sehat yang membantu memperkuat selubung saraf. Nutrisi ini memastikan sinyal antara otak dan tubuh bisa berjalan dengan lancar. Ada juga kisah Pak Yanto dari Yogyakarta, usia 63 tahun. Ia bercerita dengan wajah berseri, "Dok, saya tidak hanya merasa tubuh lebih fit, tetapi juga mental saya lebih segar. Saya jadi lebih peka terhadap pasangan, lebih mudah merasa bahagia, dan lebih percaya diri." Kolin dalam telur ternyata bukan hanya nutrisi saraf, tetapi juga nutrisi otak. Ia membantu memperbaiki mood, meningkatkan konsentrasi, dan membuat pikiran lebih jernih. Inilah mengapa vitalitas pria bukan hanya soal tubuh, tetapi juga pikiran. Mari kita tarik kesimpulan sederhana. Tanpa saraf yang sehat, gairah hidup akan padam.
Sentuhan terasa hambar, respon tubuh melemah, dan keintiman bersama pasangan pun terganggu. Tetapi dengan nutrisi yang tepat, saraf bisa diperbaiki, sensitivitas bisa kembali, dan kehangatan rumah tangga bisa pulih. Bapak sekalian, jangan biarkan usia membuat Bapak kehilangan kepekaan. Ingat, kehidupan rumah tangga bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga soal rasa. Sensasi yang dirasakan bersama pasangan adalah bagian penting dari kebahagiaan. Dengan saraf yang sehat, Bapak bisa kembali merasakan getaran yang dulu pernah ada. Secara medis, inilah yang sering saya tekankan kepada pasien. Ketika vitalitas menurun, jangan hanya fokus pada hormon atau otot. Lihat juga sistem sarafnya. Karena jika saraf sehat, sinyal dari otak sampai dengan sempurna, dan tubuh akan merespons dengan baik. Saya ingin mengajak Bapak untuk mulai memperhatikan asupan vitamin B12 dan kolin. Telur adalah sumber yang paling mudah dan murah untuk mendapatkannya. 2 butir telur setiap pagi bisa menjadi investasi besar untuk kesehatan saraf Bapak. Ditambah dengan pola hidup sehat, seperti olahraga ringan dan cukup tidur, saraf Bapak akan terus terjaga. Bapak-bapak, bayangkan bagaimana perasaan istri ketika melihat suaminya kembali hidup, kembali merasakan, dan kembali memberi cinta dengan penuh semangat. Bukankah itu hadiah terindah dalam kehidupan rumah tangga? Semua itu bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana, yaitu telur. Di bab ini kita sudah membahas bagaimana telur membantu meregenerasi saraf dan mengembalikan sensitivitas. Ini adalah langkah penting menuju kebahagiaan yang lebih utuh, karena vitalitas bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang rasa dan jiwa. Di bab berikutnya, kita akan membahas hal lain yang seringkali tidak disadari, yaitu peran telur dalam mengurangi radang tersembunyi dalam tubuh. Radang kronis adalah musuh besar vitalitas, yang diam-diam merusak pembuluh darah, mengganggu hormon, dan membuat tubuh lemas. Telur ternyata memiliki nutrisi yang bisa menjadi pemadam kebakaran alami untuk mengatasi radang ini. Jangan lewatkan bab berikutnya, karena ini akan membuka mata Bapak betapa banyak manfaat tersembunyi dari makanan sederhana yang sering kita anggap remeh. Bapak-bapak hebat, selamat datang kembali di channel Sehat Bersama. Senang sekali saya bisa terus menemani Bapak dalam perjalanan memahami rahasia vitalitas di usia emas. Kita sudah membahas tentang sirkulasi darah, hormon testosteron, dan regenerasi saraf. Sekarang kita akan melangkah lebih jauh, membahas satu musuh besar yang sering tidak disadari banyak pria, yaitu radang kronis tersembunyi dalam tubuh. Radang atau inflamasi sering dianggap hanya muncul saat ada luka, bengkak, atau demam. Tetapi sebenarnya, ada radang yang bekerja diam-diam di dalam tubuh, tanpa gejala yang jelas. Radang inilah yang sering saya sebut sebagai api tersembunyi. Ia perlahan-lahan merusak jaringan, mempersempit pembuluh darah, mengganggu produksi hormon, dan membuat tubuh terasa lemas. Banyak pasien saya datang dengan keluhan badan pegal-pegal, susah tidur, mudah lelah, atau sering sakit kepala ringan. Ketika diperiksa, ternyata tidak ada penyakit serius. Namun setelah dilakukan analisis lebih dalam, saya menemukan bahwa mereka mengalami peradangan kronis tingkat rendah. Inilah yang membuat vitalitas pria usia emas semakin menurun tanpa mereka sadari. Sekarang, bagaimana telur bisa membantu mengatasi masalah ini? Telur mengandung nutrisi bernama selenium. Selenium adalah antioksidan kuat yang berfungsi melawan radikal bebas, yaitu zat perusak yang memicu peradangan. Selenium bekerja seperti pemadam kebakaran alami, memadamkan api radang yang menggerogoti tubuh. Mari saya ceritakan kisah Pak Dedi dari Jakarta, usia 66 tahun. Beliau datang dengan wajah letih, mengeluh bahwa setiap bangun tidur tubuhnya terasa kaku dan pegal. Ia berkata, "Dok, rasanya seperti badan ini penuh beban. Mau bergerak saja malas, dan saya merasa semakin hari semakin lemah." Saya kemudian menyarankan beliau untuk mencoba pola sederhana, rutin mengonsumsi 2 butir telur rebus setiap pagi. Sebulan kemudian, beliau kembali dengan wajah yang jauh berbeda. "Dok," katanya, "badan saya sekarang enteng. Bangun tidur langsung segar. Tidak perlu menunggu lama untuk bisa beraktivitas. Saya bahkan bisa ikut jalan pagi dengan istri tanpa merasa cepat capek." Apa yang terjadi? Selenium dalam telur membantu menekan peradangan di tubuhnya, sehingga sistem tubuh bekerja lebih optimal. Bapak-bapak sekalian, radang kronis adalah musuh besar vitalitas. Ia merusak pembuluh darah secara perlahan, membuat aliran darah tersendat, mengganggu produksi hormon testosteron, dan melemahkan sistem saraf. Jika dibiarkan, radang ini bisa menjadi akar dari berbagai penyakit serius, mulai dari diabetes, penyakit jantung,
hingga gangguan fungsi seksual. Tetapi kabar baiknya, tubuh punya kemampuan untuk melawan radang, asalkan diberi nutrisi yang tepat. Dan telur menyediakan salah satu nutrisi utama untuk melawan radang tersebut. Selain selenium, telur juga mengandung vitamin D dan asam lemak sehat yang berperan dalam menjaga keseimbangan sistem imun. Dengan begitu, tubuh tidak mudah mengalami peradangan berlebihan. Sistem imun bekerja dengan cerdas, hanya menyerang hal yang berbahaya, bukan malah menyerang tubuh sendiri. Saya teringat cerita Pak Widodo dari Semarang, usia 68 tahun. Beliau sering terbangun di malam hari karena nyeri pada persendian. Setiap pagi wajahnya murung, karena rasa sakit itu membuatnya sulit tidur nyenyak. Setelah rutin mengonsumsi telur sesuai anjuran, beliau berkata, "Dok, saya merasa badan saya tidak sakit-sakitan lagi. Malam bisa tidur pulas, pagi bangun segar. Bahkan istri saya senang karena tidurnya tidak lagi terganggu." Dengan mengurangi radang, kualitas tidur beliau meningkat, dan vitalitas pun ikut kembali. Radang kronis bukan hanya soal rasa sakit. Ia juga memengaruhi suasana hati. Banyak pria usia emas yang merasa cepat marah, mudah tersinggung, atau bahkan sedih tanpa sebab. Salah satu pemicunya adalah peradangan di otak yang mengganggu keseimbangan zat kimia otak. Nah, kolin dan selenium dalam telur bekerja bersama untuk melindungi otak dari peradangan ini. Akibatnya, mood menjadi lebih stabil, pikiran lebih tenang, dan hubungan dengan pasangan pun menjadi lebih harmonis. Mari kita ibaratkan tubuh Bapak sebagai sebuah rumah. Jika ada api kecil yang menyala di sudut rumah, mungkin tidak terasa pada awalnya. Tetapi jika dibiarkan, api itu bisa membesar dan membakar seluruh rumah. Radang kronis adalah api kecil itu. Telur, dengan kandungan seleniumnya, adalah pemadam yang bekerja setiap hari, menjaga agar api itu tidak membesar. Bapak-bapak hebat, inilah mengapa saya selalu menekankan pentingnya asupan nutrisi alami. Obat bisa membantu sesaat, tetapi nutrisi dari makanan sehari-hari adalah benteng pertahanan jangka panjang. Telur adalah salah satu benteng sederhana yang bisa Bapak andalkan. Murah, mudah didapat, tetapi efeknya luar biasa. Saya ingin Bapak membayangkan, bagaimana rasanya jika tubuh terbebas dari radang. Setiap pagi bangun dengan tubuh ringan, tidak ada pegal berlebihan, pikiran jernih, tidur nyenyak, dan semangat kembali mengalir. Semua itu bukan mimpi. Itu bisa menjadi kenyataan jika Bapak konsisten menjaga pola makan, salah satunya dengan rutin mengonsumsi telur. Tentu saja, selain telur, gaya hidup juga harus diperhatikan. Kurangi makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh, perbanyak buah dan sayur, serta lakukan olahraga ringan secara teratur. Tetapi menjadikan telur sebagai bagian dari sarapan pagi adalah langkah sederhana yang bisa memberikan manfaat besar. Di bab kelima ini, kita sudah melihat bagaimana telur bekerja sebagai pemadam radang tersembunyi dalam tubuh. Dengan radang yang terkendali, pembuluh darah tetap sehat, hormon bisa bekerja optimal, saraf terlindungi, dan energi tubuh tetap terjaga. Bapak sekalian, perjalanan kita belum selesai. Masih ada manfaat lain dari telur yang perlu kita bongkar. Di bab berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana telur bisa membuat pikiran lebih jernih dan mood lebih stabil. Karena vitalitas pria bukan hanya soal tubuh yang sehat, tetapi juga soal pikiran yang tenang dan hati yang bahagia. Jangan lewatkan bab berikutnya, karena saya akan mengungkap bagaimana nutrisi dalam telur bisa menjadi sahabat terbaik bagi kesehatan otak Bapak di usia emas. Bapak-bapak hebat, kembali lagi bersama saya di channel Sehat Bersama. Terima kasih sudah setia mengikuti pembahasan kita dari awal hingga bab ke-6 ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa menjadi bekal berharga untuk Bapak menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia di usia emas. Di bab sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana telur dapat membantu mengurangi radang tersembunyi dalam tubuh. Kita sudah tahu bahwa peradangan kronis bisa diam-diam merusak sistem tubuh dan vitalitas pria. Sekarang, mari kita melangkah ke satu bagian yang tak kalah penting dalam kehidupan pria usia lanjut, yaitu pikiran dan suasana hati atau mood. Bapak-bapak, sadarkah Bapak bahwa kesehatan pikiran sangat memengaruhi kesehatan tubuh? Banyak pasien saya datang dengan keluhan fisik, lemas, tidak bergairah, bahkan kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu mereka sukai. Tetapi setelah digali lebih dalam, ternyata akar masalahnya bukan di otot atau darah, melainkan di pikiran. Ini penting untuk dipahami. Ketika pikiran kacau, tubuh ikut lelah. Ketika otak stres, hormon pun terganggu. Ketika hati tidak tenang, vitalitas ikut padam. Maka menjaga kejernihan pikiran dan kestabilan mood
adalah salah satu kunci utama menjaga vitalitas pria di usia emas. Dan inilah peran luar biasa dari telur. Di dalam telur, terdapat nutrisi bernama kolin. Kolin adalah nutrisi penting untuk otak. Ia membantu produksi asetilkolin, zat kimia yang bertugas mengantarkan pesan antara sel-sel otak. Asetilkolin sangat penting untuk fungsi kognitif, termasuk memori, fokus, dan konsentrasi. Ketika tubuh kekurangan kolin, otak menjadi lambat, pikiran mudah kacau, dan perasaan menjadi tidak stabil. Saya akan ceritakan pengalaman Pak Yanto dari Yogyakarta, usia 63 tahun. Beliau datang dengan keluhan sering lupa, mudah tersinggung, dan merasa kehilangan semangat. "Dok," katanya, "saya seperti kehilangan arah. Saya tidak tahu kenapa saya jadi cepat marah dan susah diajak bicara. Padahal dulu saya orang yang ceria." Setelah saya periksa, tidak ada kelainan besar. Saya kemudian menyarankan beliau mulai konsumsi 2 butir telur setiap pagi dengan pola tidur yang teratur. 3 minggu kemudian, beliau datang kembali. Wajahnya lebih cerah, senyumnya lebih lebar. "Dok," katanya, "saya merasa seperti kembali ke diri saya yang dulu. Saya lebih tenang, lebih fokus, dan istri saya bilang saya jadi lebih romantis." Ternyata, efek kolin dan vitamin B12 dalam telur sangat terasa bagi fungsi otaknya. Kolin bukan hanya membantu fungsi kognitif. Ia juga berperan dalam mengatur suasana hati. Bersama vitamin B12 dan selenium, kolin membantu menjaga keseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, zat kimia otak yang mengatur rasa bahagia, tenang, dan semangat. Ketika neurotransmitter ini stabil, mood pun stabil. Bapak tidak lagi mudah marah, tidak gampang tersinggung, dan lebih bisa menikmati momen-momen bersama keluarga. Bayangkan betapa indahnya pagi hari jika Bapak bangun dengan pikiran jernih, hati tenang, dan perasaan bahagia. Tidak ada lagi amarah yang tiba-tiba muncul. Tidak ada lagi kekecewaan yang tak jelas arah. Semua itu bisa dimulai dengan asupan nutrisi yang benar. Salah satunya adalah dari telur. Selain itu, telur juga mengandung triptofan, yaitu asam amino yang menjadi bahan baku serotonin, hormon kebahagiaan. Dengan kadar serotonin yang cukup, Bapak akan merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih optimis menjalani hari. Ini bukan soal kejantanan saja, tetapi soal menjadi pribadi yang utuh dan seimbang secara emosional. Mari kita ambil contoh lain. Pak Hasan dari Makassar, usia 67 tahun. Beliau pernah bercerita kepada saya bahwa sejak pensiun, ia merasa hidupnya kosong. "Dok," katanya, "saya tidak tahu harus ngapain. Dulu saya aktif kerja, sekarang hanya di rumah. Saya jadi sering sedih sendiri." Saya menyarankan agar beliau mulai aktivitas pagi, termasuk sarapan dengan 2 telur rebus dan rutin jalan kaki pagi selama 30 menit. Sebulan kemudian, Pak Hasan datang dengan cerita berbeda. "Dok," katanya, "saya sekarang bangun pagi dengan semangat. Saya masak telur sendiri, jalan pagi sama istri, dan saya merasa seperti punya tujuan lagi." Apa yang berubah? Nutrisi dari telur membantu menyeimbangkan zat kimia di otaknya, membuatnya lebih fokus, lebih bahagia, dan lebih bergairah menjalani hidup. Bapak-bapak hebat, jangan pernah anggap sepele urusan pikiran. Banyak pria merasa malu mengakui bahwa mereka sedang stres, sedang sedih, atau sedang kehilangan semangat. Padahal, itu adalah hal yang wajar, apalagi di usia emas. Yang penting bukan menyembunyikan perasaan itu, tetapi menangani dengan cara yang tepat. Telur, sebagai makanan sederhana yang kaya kolin, vitamin B12, dan triptofan, bisa menjadi bagian dari solusi. Nutrisi-nutrisi itu bekerja di balik layar, membantu otak Bapak tetap tajam dan hati Bapak tetap hangat. Ini akan berdampak langsung pada kualitas hubungan Bapak dengan pasangan, anak-anak, dan lingkungan sekitar. Saya juga ingin Bapak tahu bahwa kesehatan mental dan mood yang stabil adalah fondasi untuk vitalitas jangka panjang. Ketika pikiran tenang, tubuh pun mudah untuk diajak bekerja sama. Ketika hati bahagia, hormon juga ikut seimbang. Dan ketika semuanya selaras, vitalitas Bapak akan bangkit seperti sedia kala. Jadi, mulai hari ini, mari kita rawat bukan hanya tubuh, tetapi juga pikiran. Mulailah hari dengan 2 telur rebus, bukan sekadar untuk energi, tapi juga untuk kesehatan otak dan emosi. Jika dikombinasikan dengan tidur cukup, olahraga ringan, dan komunikasi yang baik dengan pasangan, hasilnya akan luar biasa. Di bab ke-6 ini, kita sudah melihat bagaimana nutrisi dalam telur mampu membantu kejernihan berpikir, kestabilan emosi,
dan kebahagiaan hidup pria usia emas. Bapak-bapak sekalian, di bab selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan dan sering dikeluhkan, yaitu gangguan prostat dan cara telur membantu menjaga kesehatan prostat pria usia lanjut. Jangan lewatkan pembahasannya, karena saya akan jelaskan bagaimana telur bisa menjadi bagian dari solusi alami agar Bapak tidak bolak-balik ke kamar mandi saat malam dan bisa tidur dengan nyenyak lagi. Bapak-bapak hebat, selamat datang kembali di channel Sehat Bersama. Kita telah sampai pada bab ke-7 dalam perjalanan panjang kita membahas manfaat luar biasa dari makanan sederhana yang sering kita jumpai sehari-hari, yaitu telur. Kali ini, kita akan membahas satu topik yang sering menjadi keluhan pria usia emas, yaitu gangguan pada prostat. Saya tahu, topik ini mungkin terasa sensitif. Banyak pria enggan membicarakannya, bahkan dengan dokter sekalipun. Tetapi saya percaya, melalui edukasi yang benar, Bapak-bapak bisa lebih memahami tubuh Bapak sendiri dan mengambil langkah tepat untuk menjaga kesehatan prostat. Prostat adalah kelenjar kecil yang terletak di bawah kandung kemih pria. Fungsi utamanya adalah menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari semen atau air mani. Namun seiring bertambahnya usia, prostat bisa mengalami pembesaran, yang dalam dunia medis dikenal sebagai benign prostatic hyperplasia atau BPH. Apa akibatnya? Salah satu gejala paling umum adalah sering buang air kecil, terutama di malam hari. Banyak pasien saya yang datang dengan keluhan seperti ini. Dok, saya bisa sampai 5 kali ke kamar mandi setiap malam. Tidur saya tidak nyenyak. Pagi hari badan saya lemas. Dok, saya harus menahan buang air kecil, tapi keluarnya sedikit-sedikit. Rasanya tidak puas. Dok, saya malu kalau sedang bepergian karena harus sering cari toilet. Gejala-gejala ini memang tidak mematikan, tetapi sangat mengganggu kualitas hidup. Bayangkan jika setiap malam harus terbangun berkali-kali hanya untuk ke kamar mandi. Tidur jadi terganggu, tubuh tidak bisa pulih dengan baik, dan aktivitas keesokan harinya pun menjadi tidak optimal. Lalu, bagaimana peran telur dalam hal ini? Telur mengandung berbagai nutrisi yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung kesehatan prostat. Salah satunya adalah selenium, mineral penting yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi. Selenium membantu mencegah stres oksidatif pada sel-sel prostat. Stres oksidatif ini bisa memicu peradangan dan pertumbuhan sel yang tidak normal. Dengan mengonsumsi cukup selenium, Bapak membantu melindungi prostat dari kerusakan jangka panjang. Selain itu, telur juga mengandung vitamin D, yang telah terbukti dalam berbagai penelitian memiliki peran dalam menjaga ukuran dan fungsi prostat tetap normal. Vitamin D membantu mengatur pertumbuhan sel dan mencegah pembesaran jaringan yang tidak perlu. Kandungan zinc dalam kuning telur juga tidak kalah penting. Zinc adalah mineral yang sangat dibutuhkan oleh prostat. Bahkan, prostat adalah organ yang menyimpan zinc paling banyak dalam tubuh pria. Kekurangan zinc bisa membuat prostat lebih rentan terhadap infeksi dan pembesaran. Saya ingin menceritakan kisah nyata dari salah satu pasien saya, Pak Widodo dari Semarang, usia 68 tahun. Beliau datang dengan keluhan klasik. Dok, setiap malam saya bisa 5 kali ke kamar mandi. Tidur saya tidak nyenyak. Saya merasa seperti zombie di pagi hari karena kelelahan. Saya sarankan beliau untuk mulai konsumsi 2 telur rebus setiap pagi dan menjaga asupan cairan, serta mengurangi konsumsi teh dan kopi di malam hari. 3 minggu kemudian, beliau datang dengan wajah lebih cerah. Dok, katanya, sekarang saya cuma sekali ke kamar mandi di malam hari. Tidur saya pulas. Badan juga lebih segar. Bapak-bapak, inilah bukti bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Telur, makanan sederhana yang selama ini kita anggap biasa, ternyata bisa membantu mengurangi gejala gangguan prostat dengan cara yang alami. Selain membantu mengurangi frekuensi buang air kecil malam hari, nutrisi dalam telur juga membantu memperbaiki sirkulasi darah ke area sekitar prostat. Ini penting, karena aliran darah yang baik akan mempercepat perbaikan sel dan mengurangi risiko inflamasi. Telur juga mengandung vitamin B6 dan B12 yang bekerja untuk menurunkan kadar homocysteine, yaitu zat yang jika berlebihan dapat merusak jaringan tubuh, termasuk prostat. Dengan kadar homocysteine yang rendah, risiko peradangan prostat bisa ditekan. Bapak-bapak yang sering merasa tidak nyaman saat duduk lama, yang merasa tekanan di area bawah perut, atau yang merasa proses buang air kecil tidak tuntas, mulai hari ini mari perhatikan kondisi prostat Bapak. Jangan tunggu sampai gejala makin parah. Mulailah dari sekarang dengan perbaikan pola makan. Kombinasikan konsumsi telur dengan kebiasaan sehat seperti minum cukup air putih di siang hari, tapi kurangi asupan cairan 2 jam sebelum tidur.
Kurangi konsumsi kafein dan alkohol yang bisa mengiritasi kandung kemih. Hindari menahan buang air kecil terlalu lama. Lakukan olahraga ringan secara rutin, seperti jalan kaki atau senam peregangan. Jaga berat badan agar tetap ideal, karena obesitas juga memperberat kondisi BPH. Dan tentu saja, jangan lupakan telur sebagai bagian dari sarapan pagi. 2 telur rebus setiap hari bisa menjadi investasi luar biasa untuk kesehatan prostat Bapak. Saya juga ingin menekankan bahwa menjaga prostat bukan hanya soal menghindari gangguan buang air kecil. Lebih dari itu, prostat yang sehat adalah fondasi untuk fungsi reproduksi dan vitalitas pria secara keseluruhan. Dengan prostat yang terjaga, Bapak akan merasa lebih nyaman, lebih percaya diri, dan lebih bertenaga dalam menjalani aktivitas harian. Di bab ke-7 ini kita telah membahas bagaimana telur berperan penting dalam menjaga kesehatan prostat, mengurangi gejala BPH, serta memperbaiki kualitas tidur dan kehidupan secara keseluruhan. Bapak-bapak hebat, perjalanan kita masih berlanjut. Di bab 8 nanti, kita akan membahas tentang cara mengonsumsi telur yang tepat agar manfaatnya benar-benar terasa dalam waktu 14 hari. Kita akan bahas waktu konsumsi terbaik, jumlah yang disarankan, dan variasi olahan yang tetap sehat. Jangan lewatkan bab selanjutnya, karena bisa jadi itu adalah titik balik dari perubahan besar dalam hidup Bapak. Bapak-bapak hebat, selamat datang kembali di channel Sehat Bersama. Kita sudah sampai di bab ke-8 dalam perjalanan kita mengungkap rahasia telur sebagai makanan super untuk pria usia emas. Di bab-bab sebelumnya, kita sudah membahas berbagai manfaat telur, mulai dari melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan hormon testosteron, memperbaiki saraf, mengurangi peradangan, menyeimbangkan mood, hingga menjaga kesehatan prostat. Namun ada satu pertanyaan besar yang sering muncul dari pasien saya setelah mendengar semua penjelasan tersebut. Dok, bagaimana cara makannya agar manfaatnya benar-benar terasa? Dan inilah saatnya kita bahas secara tuntas, agar Bapak bisa langsung praktik di rumah tanpa ragu. Karena saya percaya, informasi yang berguna adalah informasi yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan nyata. Pertama-tama, mari kita mulai dari hal paling dasar, jumlah telur per hari. Rekomendasi saya untuk pria usia emas yang sehat secara umum adalah 2 butir telur rebus setiap pagi, dikonsumsi 30 menit setelah bangun tidur. Kenapa 2? Karena dalam 2 butir telur, terdapat keseimbangan ideal antara protein, lemak sehat, kolin, vitamin B12, zinc, dan selenium. Jumlah ini cukup untuk memberikan asupan nutrisi harian yang mendukung vitalitas tanpa membebani tubuh. Lalu, kenapa pagi hari? Karena jam 6 sampai jam 9 pagi adalah waktu di mana hormon testosteron pria berada pada puncaknya secara alami. Jika pada waktu ini Bapak memberikan asupan nutrisi yang tepat, maka tubuh akan merespons lebih maksimal. Saya punya pengalaman menarik dari Pak Sutrisno, yang sudah pernah saya ceritakan di bab sebelumnya. Beliau sangat disiplin. Setiap pagi jam 6 tepat, beliau rebus 2 butir telur, konsumsi dengan segelas air hangat, lalu jalan kaki keliling kompleks bersama istri. Hanya dalam waktu 2 minggu, hasilnya sudah terasa. Beliau merasa lebih segar, lebih percaya diri, dan istrinya pun mengaku sangat senang melihat perubahan itu. Konsistensi adalah kunci. Telur bukanlah pil ajaib yang langsung menunjukkan efek dalam satu malam. Tapi jika dikonsumsi setiap hari, tanpa bolong, selama minimal 14 hari, maka hasilnya akan mulai terlihat dan terasa. Namun bagi Bapak yang baru pertama kali mencoba, saya sarankan mulai dengan 1 telur dulu selama minggu pertama. Ini penting agar tubuh bisa beradaptasi, terutama bagi Bapak yang memiliki riwayat kolesterol tinggi. Setelah tubuh terbiasa, minggu kedua bisa ditingkatkan menjadi 2 butir. Banyak pasien saya yang awalnya ragu karena khawatir soal kolesterol, tetapi setelah kontrol laboratorium rutin, ternyata kadar kolesterol mereka tetap stabil. Ini karena telur, meskipun mengandung kolesterol alami, tidak serta-merta meningkatkan kolesterol darah secara drastis, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk rebus, bukan goreng. Sekarang, kita bahas bentuk olahan telur yang paling disarankan. Telur rebus setengah matang, direbus selama 6 menit dari air mendidih. Bagian kuningnya masih agak lembek dan lebih mudah dicerna. Telur rebus matang penuh, direbus 10 menit. Cocok untuk Bapak yang ingin tekstur lebih padat. Telur dadar pakai sedikit minyak zaitun jika Bapak bosan rebus. Bisa dibuat dadar, asalkan jangan digoreng dengan minyak banyak atau mentega. Hindari memasak telur dengan cara digoreng menggunakan minyak goreng biasa atau mentega berlebihan. Dicampur dengan bahan tambahan seperti sosis, kornet, atau bumbu penyedap tinggi garam.
Karena cara pengolahan yang tidak tepat bisa mengurangi manfaat telur dan malah meningkatkan risiko gangguan metabolik. Bapak-bapak sekalian, penting juga memperhatikan kualitas telur. Pilih telur ayam kampung jika memungkinkan. Kandungan nutrisinya lebih tinggi, terutama omega-3 dan antioksidan alami. Namun jika sulit didapat, telur ayam negeri pun tetap baik, asal masih segar. Usahakan beli telur yang baru, belum disimpan terlalu lama di kulkas. Saya sarankan untuk menyimpan telur di suhu ruangan jika akan dikonsumsi dalam 3-5 hari, dan di dalam kulkas jika lebih dari seminggu. Satu pertanyaan penting lainnya, bolehkan makan telur setiap hari? Jawaban saya, boleh, bahkan dianjurkan, asal tidak berlebihan dan Bapak menjaga pola makan secara keseluruhan. Maksudnya begini, jika Bapak makan 2 telur setiap pagi, tetapi kemudian siang dan malam makan gorengan, nasi berlebihan, kurang minum air putih, dan kurang gerak, tentu manfaat telur tidak akan maksimal. Telur adalah fondasi. Tapi fondasi ini harus didukung dengan cukup tidur minimal 7 jam setiap malam. Minum air putih minimal 8 gelas sehari. Aktivitas fisik ringan 30 menit sehari. Jalan kaki, senam ringan, peregangan. Komunikasi yang baik dengan istri dan keluarga. Saya punya catatan menarik dari Pak Budi di Palembang. Beliau cerita, awalnya hanya ikut-ikutan saran dari temannya. Tapi setelah mencoba pola makan sehat dan konsumsi 2 telur setiap pagi, dalam waktu 3 minggu beliau merasa tubuhnya lebih kuat, mood lebih stabil, dan hubungan dengan istri semakin akrab. Bahkan sang istri sendiri yang kini menyiapkan telur rebus setiap pagi. Bapak-bapak, ini adalah contoh bahwa mengubah pola hidup tidak harus mahal. Telur adalah makanan rakyat. Harganya murah, manfaatnya besar. 1 butir telur bisa jadi investasi untuk vitalitas, semangat, dan kebahagiaan rumah tangga. Sekarang mari kita rekap. Waktu terbaik, pagi hari, 30 menit setelah bangun tidur. Jumlah, mulai dengan 1 butir di minggu pertama, lalu 2 butir per hari. Cara olah, direbus, atau dadar dengan sedikit minyak sehat. Kualitas telur, pilih yang segar, dan kalau bisa ayam kampung. Dukung dengan tidur cukup, air putih, aktivitas ringan, dan komunikasi dengan pasangan. Jangan lupa, yang paling penting adalah konsistensi. Banyak pria gagal merasakan manfaat telur bukan karena nutrisinya tidak bekerja, tetapi karena mereka tidak disiplin. Hari ini makan, besok lupa. Minggu ini semangat, minggu depan berhenti. Padahal tubuh butuh waktu untuk beradaptasi dan memperbaiki diri. Ingat, telur bukan sihir. Tapi jika dikonsumsi dengan benar, ia bisa menjadi alat ampuh untuk menghidupkan kembali vitalitas Bapak, bahkan yang sudah lama hilang. Di bab ke-8 ini, kita telah membahas tuntas tentang cara konsumsi telur yang tepat agar manfaatnya terasa dalam 14 hari. Mulai dari waktu, takaran, hingga pola hidup pendukung, semua sudah kita bahas. Dan di bab terakhir, saya akan tutup dengan motivasi dan pesan peneguh hati untuk bapak-bapak semua. Bahwa usia bukan penghalang untuk tetap jantan, sehat, dan bahagia. Jangan lewatkan bab ke-9, karena di sana saya akan menyampaikan pesan penting yang bisa mengubah cara Bapak memandang hidup dan kesehatan. Bapak-bapak hebat, kita telah sampai di penghujung perjalanan panjang kita dalam seri edukasi kesehatan kali ini. Terima kasih telah setia bersama channel Sehat Bersama dari bab pertama hingga bab ke-9 ini. Saya yakin, bila Bapak menyimak seluruh pembahasan dengan serius dan sepenuh hati, Bapak pasti telah mendapatkan ilmu, harapan, dan semangat baru untuk memulai babak hidup yang lebih sehat dan lebih bergairah. Sekarang izinkan saya menyampaikan pesan penutup yang paling penting. Usia boleh bertambah, tetapi vitalitas tidak harus padam. Banyak pria yang menganggap bahwa setelah memasuki usia 60 tahun, semuanya sudah selesai. Tidak bisa lagi kuat seperti dulu. Tidak bisa lagi semangat seperti masa muda. Tidak bisa lagi menjadi pribadi yang menginspirasi pasangan dan anak-anak. Padahal kenyataannya, usia 60 tahun ke atas justru adalah masa emas. Masa di mana Bapak bisa menikmati hasil jerih payah selama puluhan tahun bekerja, membangun rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menjaga keluarga. Tetapi menikmati masa emas bukan berarti pasrah pada tubuh yang melemah. Justru disinilah tantangan dan keindahannya. Bagaimana caranya menjaga nyala semangat, kekuatan, dan kejantanan meskipun umur terus bertambah. Dan kunci dari semua itu adalah konsistensi dalam menjaga pola hidup dan asupan nutrisi harian. Seperti yang sudah kita bahas dalam 8 bab sebelumnya, dimulai dari hal yang sangat sederhana, 2 butir telur rebus setiap pagi.
Saya tidak meminta Bapak mengubah hidup secara drastis. Tidak perlu langsung ikut program kebugaran mahal. Tidak perlu beli suplemen dari luar negeri yang harganya selangit. Yang saya ajak adalah perubahan kecil yang dilakukan setiap hari, dengan disiplin dan kesadaran bahwa tubuh ini harus dirawat. Bayangkan tubuh Bapak seperti mobil klasik kesayangan. Ia mungkin sudah tidak muda lagi, mesinnya sudah lama, catnya mungkin sudah kusam. Tapi dengan perawatan rutin, ganti oli tepat waktu, mesin dipanaskan setiap pagi, mobil itu tetap bisa melaju gagah di jalanan. Bahkan mobil klasik punya nilai lebih tinggi, karena keasliannya, keanggunannya, dan sejarahnya. Tubuh Bapak pun demikian. Jika dirawat dengan benar, vitalitas akan tetap menyala, tenaga tetap terjaga, dan rasa percaya diri tetap tumbuh kuat. Saya punya banyak kisah pasien yang membuktikan hal ini. Ada Pak Hasan dari Makassar, usia 75 tahun. Beliau datang ke klinik saya dengan senyum lebar dan berkata, "Dok, selama jantung masih berdetak, saya tidak mau menyerah. Saya masih ingin aktif, ingin sehat, dan ingin membahagiakan istri saya." Beliau rutin menjalani pola makan sehat, termasuk 2 butir telur rebus setiap pagi, jalan kaki setiap sore, dan tidur cukup setiap malam. Hasilnya, beliau tetap aktif, semangat, dan menjadi inspirasi bagi anak cucu dan teman-teman sebayanya. Ada juga Pak Budi dari Palembang yang berkata, "Dok, dulu saya merasa hidup saya sudah selesai. Tapi setelah mulai perbaiki pola makan, mulai dari telur rebus setiap pagi, saya merasa seperti hidup kembali. Istri saya jadi lebih perhatian, saya jadi lebih romantis, dan hubungan kami semakin hangat seperti masa awal pernikahan dulu." Kisah-kisah ini adalah bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin, bahkan di usia 60, 70, atau lebih. Bapak-bapak yang saya hormati, saya tahu bahwa tidak semua orang punya kondisi tubuh yang sama. Ada yang lebih cepat merasakan efek perubahan. Ada pula yang butuh waktu lebih panjang. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada usaha yang sia-sia jika dilakukan dengan tekun dan sabar. Minggu pertama, mungkin Bapak hanya merasa sedikit lebih bertenaga. Minggu kedua, mungkin Bapak mulai bangun pagi dengan lebih ringan. Minggu ketiga, mungkin istri Bapak mulai tersenyum karena merasakan sesuatu yang berbeda. Dan di bulan pertama, Bapak akan menyadari bahwa tubuh ini sebenarnya belum menyerah. Ia hanya menunggu Bapak merawatnya kembali. Saya tidak hanya bicara soal vitalitas di ranjang. Saya bicara soal kualitas hidup, soal energi untuk bermain dengan cucu, soal semangat untuk pergi ke masjid pagi-pagi, soal kemampuan berdiri tegak saat berbicara di depan anak-anak, dan ya, soal bagaimana membangun kembali keintiman dan kedekatan emosional dengan pasangan yang sudah setia menemani puluhan tahun. Seringkali saya mendapat pertanyaan, "Dok, saya sudah terlalu tua. Apakah masih bisa berubah?" Dan saya selalu jawab, selama Bapak masih bisa bernapas, masih bisa berdiri, masih bisa berpikir, artinya Bapak masih bisa memperbaiki. Tidak ada kata terlambat untuk hidup lebih sehat. Tidak ada kata terlambat untuk merasa jantan kembali. Tidak ada kata terlambat untuk mencintai diri sendiri, istri, dan keluarga dengan lebih utuh. Bapak hanya perlu mengambil keputusan kecil hari ini. Besok pagi, rebus 2 butir telur. Makan setelah bangun tidur. Ulangi setiap hari selama 14 hari. Rasakan bedanya. Kalau Bapak siap, saya yakin perubahan itu akan datang. Dan jika Bapak merasa video ini bermanfaat, saya mohon bantuannya untuk menyebarkannya. Kirim ke grup keluarga. Kirim ke teman-teman sebaya. Kirim ke tetangga, sahabat, atau rekan pensiunan. Jangan biarkan mereka menyerah karena kurang informasi. Channel Sehat Bersama ada untuk membantu. Di sini saya, Dr. Rahmat, akan terus berbagi pengetahuan, pengalaman, dan solusi sederhana tapi berdampak besar untuk bapak-bapak semua. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak Bapak merenung sebentar. Sudah berapa lama tubuh ini Bapak pakai untuk bekerja, mencari nafkah, membesarkan anak, dan menanggung beban keluarga? Tidakkah sekarang saatnya Bapak memberikan hadiah terbaik untuk tubuh ini? Hanya 2 butir telur per hari. Satu keputusan kecil yang bisa mengubah hidup Bapak dan pasangan Bapak selamanya. Bapak-bapak hebat, mari kita tutup video ini dengan tekad baru. Mulai dari hari ini, saya berjanji pada diri saya sendiri untuk menjaga tubuh saya. Saya berhak sehat, saya berhak bahagia, dan saya berhak tetap jantan di usia berapapun. Terima kasih telah bersama saya sepanjang 9 bab ini. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya, hanya di channel Sehat Bersama. Jangan lupa klik subscribe,
aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar, saya siap berubah. Tulis juga dari kota mana Bapak menonton, dan apa pengalaman Bapak setelah mencoba pola makan telur rebus ini. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah, diberi umur panjang, rezeki lancar, dan hubungan rumah tangga yang semakin erat dan membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jantan.